Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Udzakiru nafsi wa iyyakum bi ikhlasin niyyah lillahi tabaraka wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kembali lagi di pertemuan kita dalam pembahasan mengkaji kitab Mutammimah al-Ajurrumiyah karangan Syekh Muhammad bin Muhammad Ar-Ru'aini Al-Hattab, yang mana merupakan kitab ini sebagai pelengkap atau penyempurna daripada kitab sebelumnya, yaitu kitab Al-Ajurrumiyah. Kitab ini tentunya adalah kitab yang levelnya di atas daripada Al-Ajurrumiyah, sehingga pembahasannya lebih luas ketimbang kitab Al-Ajurrumiyah. Pembahasan sekarang kali ini adalah kita akan membahas bab isim-isim yang dibaca rofa. Isim-isim yang dibaca rofa. Ada berapa dan apa saja nanti isim-isim yang dibaca rofa itu? Di sini disebutkan ada 10, ya. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ila an qala babu al-marfu'ati minal asma. Bab daripada isim-isim yang dibaca rofa. Ini di awal disebutkan dulu semuanya, jumlah keseluruhan isim yang dibaca rofa. Kemudian setelah itu nanti dibahas satu persatu per bab, ya. Qal al-marfu'atu asyarah. Isim yang dibaca rofa itu asyaratun, ada 10. Apa saja wahia, dan adapun isim yang dibaca rofa itu yang 10 itu, pertama al-fa'ilu, fa'il. Kedua al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu, adalah maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya, ya, maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya, atau yang disebut sebagai apa? Naib al-fa'il. Kemudian wal mubtada, kemudian khobaruhu ay khobar mubtada, wasmu kana wa akhwatuha, kemudian isim kana dan akhwat kana, wasmu af'alil muqarabah, dan isim fi'il yang muqarabah. Kemudian wasmul hurufi al-musyabbaha bilaisa, ya, dan isim daripada huruf-huruf yang serupa dengan laisa, ada ma, ada la nanti. Kemudian wa khabar inna wa akhwatuha, kemudian khabar la allati lina fil jins, ya, khabar la allati lina fil jins. Kemudian selanjutnya wa tabi'u lil marfu'i, kemudian pengikut atas isim yang rofa, yang dibaca rofa. Wa huwa arba'atu asya, ada 4 macam, apa saja? An-na'tu wal atfu wa tawkid wal badal. Al-atfu, an-na'tu wal atfu wa tawkid wal badal. Totalnya ada 10, ya. 1 fa'il, 2 maf'ul ladzi lam yusamma fa'iluhu, 3 mubtada, 4 khabar mubtada, 5 isim kana wa akhwatuha, 6 isim af'al muqarabah, 7 isim huruf musyabbaha bilaisa, 8 khabar inna wa akhwatuha, 9 khobar la allati lina fil jins, 10 at-tabil marfu. At-tabil lil marfu. Nanti setelah ini dibahas satu-satu, pembahasan secara lengkap, apa itu fa'il, apa itu naibul fa'il, dan seterusnya. Langsung saja kita buka ke pembahasan fa'il. Qal babu al-fa'ili. Babu al-fa'ili. Bab ini menjelaskan tentang isim fa'il. Tentang fa'il, bukan isim fa'il, tentang fa'il. Fa'il itu kalau dalam bahasa Indonesia sebutannya adalah subjek, pelakunya. Pelaku orang yang melakukan suatu perbuatan. Makanya di sini coba lihat di yang megang syarah, al-fa'ilu lughatan apa? Man aujada al-fi'la. Man aujada al-fi'la, yaitu orang yang mengadakan suatu perbuatan. Misalkan saya mengatakan qoma Zaidun. Telah berdiri si Zaid. Maka Zaid inilah yang telah mengadakan perbuatan berdiri. Andaikan tidak ada Zaid, maka tidak akan ada perbuatan berdiri tersebut.
Ya. Qoma Zaidun. Nama Zaidun. Si Zaid tidur. Si Zaid tidur. Kapan adanya perbuatan tidur tersebut? Ketika ada si Zaid. Ketika si Zaid tidak ada, maka hilanglah perbuatan tidur tersebut. Paham ya? Ini secara logatan. Ini secara logatan. Dan kenapa di sini susunan taklif atau susunan karangan kitabnya itu fa'il lebih didahulukan? Karena memang sesuai dengan apa urutan umdahnya. Karena merupakan fa'il tersebut adalah juzuk yang bagian yang umdah daripada ilmu nahwu. Bagian yang penting daripada ilmu nahwu, sehingga fa'il tersebut tidak bisa dibuang. Tidak boleh dibuang. Tidak boleh dibuang. Ada beberapa keadaan fa'il itu tidak ada, tidak nampak, tetap harus ditakdirkan fa'il. Harus ditakdirkan fa'il. Wujuban harus ada fa'il itu, karena dia umdah. Umdah, pokok. Kalau tidak ada fa'il atau tidak ada umdah dalam suatu kalimat kalam bahasa Arab, maka tidak sempurna kalam tersebut. Tidak sempurna. Contoh misalkan koma Zaidun. Koma Zaidun. Maka adanya Zaid sebagai fa'il di sini itu wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Andaikan Zaidun dibuang, koma, gak jelas. Koma berdiri, siapa yang berdiri? Siapa yang berdiri, kan gak jelas. Ya, mau kita takdirkan dhamir huwa juga, kemana kembalinya kosong? Kembalinya kosong. Makanya di sini fa'il merupakan jumlah yang fudlah atau bagian yang umdah, bagian yang umdah daripada pembahasan ilmu nahwu. Lawan daripada umdah apa? Al-fudlah. Fudlah itu yang gak wajib. Yang gak wajib ada, artinya boleh dihilangkan. Boleh dihilangkan seperti maf'ul bih. Misalkan saya mengatakan doroba Zaidun Amron. Doroba Zaidun Amron. Maka kalimat Amron ini fudlah dia. Apa maksudnya fudlah? Boleh disebutkan, boleh tidak disebutkan. Seandainya kita hilangkan kalimat Amron ini, doroba Zaidun, tetap mufid kalamnya. Tetap mufid, tetap memberikan makna, tetap berfaedah. Meskipun kita tidak menyebutkan Amr sebagai objeknya, sebagai maf'ulun bihnya. Apa itu fa'il secara istilahan, secara istilah atau ya secara uruf ulama nahwu? Al-fa'ilu huwa, adapun fa'il adalah al-ismul marfu'u, isim yang dibaca rafa. Isim yang dibaca rafa. Al-madhkuru, yang disebutkan qablahu, sebelum isim tersebut. Apa yang disebutkan? Fi'luhu, fi'ilnya itu isim. Fi'ilnya itu isim. Perlu diperhatikan, yang dimaksud dengan fi'il di sini adalah fi'lu tam. Tidak semua fi'il dapat merupakan fa'il. Tidak semua fi'il dapat merupakan fa'il. Karena fi'il itu ada kalanya fi'il tam, ada kalanya fi'il naqis. Kalau fi'il naqis dia tidak merupakan fa'il, tapi merupakan isim. Isimnya merupakan isim, bukan merupakan naibul fa'il. Merupakan isimnya, seperti kana. Kana Muhammadun naiman misalkan. Kana Muhammadun naiman. Muhammadun, apakah Muhammad di sini dikatakan fa'il daripada kana? Enggak. Tapi disebut sebagai ismuha atau ismu kana. Kenapa? Karena di sini adalah karena fi'il naqis. Fi'il naqis, bukan fi'il tam. Jadi fi'il yang dapat merupakan fa'il adalah fi'il tam. Fi'il tam. Fa'il adalah isim yang dibaca rafa, yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya, atau disebutkan apa? Ma huwa fi ta'wilil fi'li. Au ma huwa fi ta'wilil fi'li. Atau yang disebutkan sebelum isim tersebut apa? Isim yang bisa ditakwil sebagai fi'il. Maksudnya apa? Isim al-ismul ladzi ya'mal amal fi'il. Al-ismul ladzi ya'mal amal fi'il. Seperti kemarin isim fa'il, masdar, isim maf'ul, isim tafdil, amsalah mubalaghah, sifatul musyabbahah, isim fi'il dan lain sebagainya. Kemudian wahwa, dan adapun fa'il itu ala qismaini, terbagi menjadi dua bagian. Apa saja? Pertama, zahirin wa mudmarin. Zahir jelas ya, nampak fa'ilnya, qoma Zaidun. Mudmar isim dhamir.
Misalkan apa? Darabtu, darabna, qultu, qulna. Di sini disebutkan dua bagian. Ada beberapa ulama yang menambahkan bahwasanya bagian fa'il itu terbagi menjadi 3 bagian. Selain dhahir dan mudmar, ada bagian yang ketiga, yaitu fa'il yang muawwal. Fa'il yang muawwal. Fa'il yang ditakwilkan. Fa'il yang ditakwilkan. Contohnya adalah fi'il yang jatuh setelah an masdariyah atau ma masdariyah atau anna masdariyah. Misalkan yu'jibuni an apa? An apa yusroka? Misalkan yu'jibuni an tadriba. Biar gampang aja. Yu'jibuni an tadriba. Sekarang yu'jibuni itu kan susunan fi'il dan maf'ul bihnya. Susunan fi'il dan maf'ul bihnya. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah jumlah daripada fi'il fa'il di sini. Yang mana jumlah daripada fi'il fa'il di sini bisa ditakwil menjadi fa'il. Kembalikan ke masdarnya, an masdariyah ditakwil ke masdar. Jadi takdirnya gimana? Yu'jibuni darbuka. Yu'jibuni darbuka. Yu'jibuni darbuka. Bukan hanya an masdariyah saja, nanti ada ma masdariyah, ada anna. Misalkan balaghani annaka fadilun. Balaghani annaka fadilun. Telah sampai berita kepada saya bahwasanya kamu itu orang yang fadil, orang yang mulia. Balaghani annaka fadilun. Balaghani annaka fadilun. Ini kan susunan apa? Susunan jumlah ismiyah. Asalnya kan anta fadil. Asalnya kan gitu. Anta fadil. Kemasukan anna, maka bisa ditakwil masdar. Apa masdar daripada fadil? Fadl. Masdar daripada fadil adalah fadl. Maka takdirnya apa? Balaghani fadluka. Balaghani fadluka. Ini semuanya fa'il. Semuanya fa'il. Ada 5 huruf masdariyah yang bisa mentakwil jumlah menjadi masdar. Yang mana masdar tersebut bisa menjadi fa'il. Di antaranya adalah an masdariyah, kemudian ma masdariyah, balaghani misalkan, atau yu'jibuni ma tadribu. yakni yu'jibuni darbuka. Ada juga nanti kai. Satu lagi lau. Satu lagi lau. Nah, semuanya itu bisa apa namanya? Mentakwil yang asalnya jumlah fi'liyah menjadi masdar yang kedudukannya merupakan fa'il daripada fi'il sebelumnya. Ini tentunya di kitab Mutawalat ya, tambahan doang. Kemudian di sini selanjutnya mu'alif memberikan contoh daripada masing-masing bagian fa'il yang telah disebutkan tadi. Maka qol fadh-dhahiru, adapun contoh daripada fa'il yang zahir, nahu qala Allah, qala Allahu, qala fi'lun madin mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Allahu lafdzul jalalah fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun 'ala akhirih li'annahu ismu dhahir. Qala rajulani, sama qala rajulani, qala fi'lun madin mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Rajulani fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu, wa alamatu raf'ihi al-alifu li'annahu musanna atau li'annahu tasniyah musanna. Kemudian waja'al mu'adzirun, sama ja'a fi'lun madin mabniun 'alal fathi, kemudian mu'adzirun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw, wa alamatu raf'ihi al-waw li'annahu jam'u mudzakkari salimi. Kemudian yauma yaqumun nasu, yauma dzaraf zaman, ya dzaraf zaman mansub wa alamatu nasbihi fathah dhahirah wa huwa mudhaf. Yaqumu
yakumu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nawasibi wal jawazim wa alamatu raf'ihi dhammatun dhammatun dhahiratun ala akhirih atau fi akhirih li'annahu kenapa bisa dhahir li'annahu fi'lu sahih. An-nasu fa'ilun marfu'un wa alamat raf'ihi dhammah dhahirah wal jumlatul fi'liyatu min fi'lin wa fa'il fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Hasan. Mudhafnya daripada yauma ya. Wa yauma idzin, yauma juga sama dharab. Kemudian id asalnya id ini apa namanya? Asalnya kayak gini, id. Ya, dharab lima madhum min az-zaman. Dharab lima madhum min az-zaman. Ya telah terdahulu maknanya. Yafrahu seperti biasa fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nawasibi wal jawazim, alamat rafa'nya itu dengan dhammah dhahirah karena dia fi'il sahih bukan fi'il mu'tal. Al-mu'minuna dia jadi fa'il marfu', tanda rafa'nya dengan waw. Nunnya jadi apa? Nun. Al-mu'minuna nun. Nunnya ganti dari tanwin. Gimana bahasa Arabnya? Iwadun anit tanwin. Karena asalnya kayak gini kan? Asalnya sebelum dirubah kepada jama' mudzakkar salim asalnya kayak gini. Minun, ada tanwinnya. Minun. Ketika dirubah menjadi jama' mudzakkar salim minu. Nah, ini tanda jamanya waw nun sebagai pengganti tanwinnya telah berubah daripada sigot mufrad menjadi sigot jama'. Qala seperti biasa, qala fi'lun madin mabniun ala fathih la mahalla lahu min al-i'rab. Abuhum, abu fa'ilun marfu'un wa alamat rafihi al-waw. Limadza? Li'annahu minal asma'i as-sittati. La asma'i as-sittati wa huwa mudhaf hum. Yang mana yang mudhaf ilaihnya? Al-ha'nya. Mimnya? Alamatul jama'. Hasan. Alamatul al-jama'. Ini yang bagian pertama, contoh-contoh daripada isim dhahir. Contoh isim mudmar. Taib di sini mu'alif cuma menyebutkan apa? Menyebutkan dhamir yang muttasil. Dhamir itu terbagi dua, sebagaimana pembahasan yang sebelumnya itu. Wal mudmar terbagi dua. Ada isim dhamir yang muttasil, ya. Ada dhamir ad-dhamir terbagi dua. Ada yang muttasil, ada yang munfasil. Nah, begitupun dengan fa'il. Fa'il yang merupakan fa'il tersebut dengan isim dhamir, ada kalanya fa'il yang dhamir mustatir, ada kalanya fa'il yang dhamir munfasil. Contoh yang dhamir mustatir, dhamir yang muttasil seperti apa? Darabtu, darabna, darabta, darabtuma ila akhirih. Darabtu. Darabtu. Asalnya daraba. Kemasukan ta dhamirun muttasil mabniun ala dham. Fi mahalli raf'in fa'il. Darabtuma. Darabtuma. Sama. Darabtuma apa namanya? Tumanya itu apa namanya? Menjadi apa? Fa'il daripada darab. Kemudian ila akhirih, darabtum, darabti, darabtuma, darabtunna, darabtu, darabna ila akhirih. Ini contoh yang muttasil. Contoh yang munfasil seperti apa? Contoh fa'il tapi menggunakan dhamir munfasil. Apa saja coba? Apa saja dhamir munfasil? Huwa huma hum hiya huma huma anta antuma antum anti antuma ana nahnu misalkan ana nahnu ila akhirih. Bagaimana cara menemukan fa'il yang berbentuk dhamir munfasil? Kalau misalkan antum mau mengatakan anak akum, anak atau anak akum, anak atau anakum, anak jadi mubtada, bukan jadi fa'il. Gimana? Ini hanya terjadi dalam keadaan yang mahsur. Dalam keadaan yang mahsur, yang dihasrkan. Dan ini jatuhnya imma dia jatuh setelah illa istisnaiyah atau dia jatuh setelah innama. Setelah innama. Contoh ma
qoma illa, tidak ada yang berdiri kecuali kami atau kecuali dia, maka maqama illa hu, maqama illa ana, maqama illa nahnu. Terus pakai domir munfasil. Pakai domir munfasil. Gak bisa dalam keadaan di sini tidak bisa menggunakan pakai domir mutasil. Gak bisa mengatakan maqama illa tu, maqama illa hu, maqama illa ha, gak bisa. Ya, maka dalam keadaan seperti ini kita harus menggunakannya domir munfasil sebagai fa'il daripada fi'il sebelumnya. Daripada fi'il. Setelah ilah istisnaiyah. Ya. Di sini huwanya menjadi fa'il. Ya, innama. Coba i'rab maqama illa fa'ilun, ilahu gimana? Ma lin nafiyah atau manafiyah, terus koma masa istisna, adatul istisna atau adatul hasr. Ya, huwa fa'ilnya. Dalam keadaan seperti ini namanya mustasna, jumlah yang naqis. Sehingga i'rab isim yang jatuh setelah adatul hasrnya itu ala hasabil awamil. Ala hasabil, nanti ada pembahasannya di bab mustasna. Ala hasabil awamil. Kenapa di sini kita ropakan menjadi fa'il? Karena fa'ilnya, amilnya koma. Koma membutuhkan fa'il. Contoh lainnya seperti ini, sebenarnya pembahasan mustasna gak apa-apa. Ma ra'aitu illa amron. Maka amron di'rab sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih dari fi'il fa'il ra'aitu. Ya. Kenapa? Karena ini naqis. Apa tanya naqis itu? Didahului dengan an-nafi, kemudian mustasna minhunya tidak disebutkan. Ini mustasna yang jatuh setelah adatul hasr, yang sebelum adatul hasr disebut mustasna minhu. Itu enggak bisa kan kayak maqama illa zaidun. Maqama illa zaidun dibacanya, bukan zaidan. Illa zaidun. Kenapa jadi fa'il daripada qoma? Jadi fa'il daripada qoma. Ya. Maqama illa zaidun, seakan-akan itu mengatakan qoma zaidun. Wal mudmaru nahu qaulika darabtu wa darabna ila akhirih kama taqaddama fi faslil mudmari. Ini contoh daripada fa'il yang berbentuk dhamir muttasil. Kemudian walladzi fi ta'wilil fi'li, dan juga ya menjadi fa'il pada apa? Pada isim yang ditakwil menjadi fi'il. Maksudnya apa takwil fi'il? Dia beramal layaknya amal fi'il. Apa amal fi'il? Yansibul fa'ila, yarfa'ul fa'il wa yansibul maf'ulan bihi. Contohnya apa? Aqaimun az-zaidani. Aqaimun az-zaidani. Aqaimun az-zaidani. Aqaimun az-zaidani. Az-zaidan di sini dia menjadi fa'il. Kenapa fa'il? Karena sebelumnya disebutkan isim fi ta'wilil fi'li. Isim yang beramal layaknya amal fi'il, sehingga dengan isim di sini dia dapat merupakan fa'il. Apa di sini isim yang beramal fi'ilnya adalah isim fa'il. Isim fa'il adalah salah satu isim yang beramal layaknya amal fi'il. Isim fa'il dia beramal layaknya amal fi'il, sehingga dia dapat merupakan fa'il. I'rabnya gimana? Aqaimun, alhamzatu istifham, qaimun isim fa'il, bukan i'rab ya. Ketika saya menanyakan i'rab atau kedudukan, maka jawabannya fa'il, maf'ulun bihi, mubtada, naibul fa'il, khobar. Kalau antum jawab isim fa'il,
Maf'ul apa isim fa'il isim maf'ul masdar itu ketika ada pertanyaan apa sigotnya. Baru ketika qaimun sigot apa? Baru isim fa'il. Az-Zaidani, Az-Zaidani bukan isim mustaq. Misalkan madrubun apa sigotnya? Isim maf'ul baru. Sigotnya ada yang ada 10 itu. Yang ada 10 fi'il madhi, mudhari, masdar, masdar mimi, isim fa'il, isim maf'ul ila akhirih. Itu sigot. Tapi ketika saya nanya apa kedudukannya, maka jawabannya mubtada. Qaimun menjadi mubtada. Kok bisa mubtada? Bukankah dia itu nakirah? Pertanyaan saya, kenapa qaimun di sini diirob sebagai mubtada? Bukankah di antara syarat mubtada itu harus isim ma'rifat? Sedangkan qaimun di sini nakirah. Hah? Karena ada istifham. Karena dia bersandar kepada istifham. Adanya istifham di sini merupakan sebagai musawwir yang membolehkan mubtada menjadi nakirah. Kuna Zaidani fa'il. Fa'il dari mana? Terus khobarnya mana? Hah? Fa'il atau khobar? Mana yang betul? Terus kalau khobar, ya ingat satu kalimat tidak bisa menyandang dua hukum, dua i'rab. Jadi mana yang betul? Zaidan fa'il daripada qaim atau khobar daripada mubtada qaim? Berarti gak ada fa'il nih. Fa'il sadda masadal khobar. Ahsanta. Fa'il sadda masadal khobar. Dia fa'il tapi fa'il yang menepati posisi khobar. Fa'il yang menepati posisi khobar. Karena nanti dalam pembahasan mubtada itu ada dua. Ada fa'il lahu khobar, fa'il lahu sadda masadal khobar. Ahsanta. Tapi itu kan biasanya kalau ini fa'il kan ada ngandung dhamir ya? Enggak. Kalau iman itu ada dhamir ya berarti ya? Iya. Berarti dhamir itu jadi apa? Kok domirnya kembali ke Zaidan? Itu dhamir itu jadi... Karena ini seakan-akan begini, ketika antum mengatakan aqaimu Zaidan, seakan-akan antum mengatakan yakumu Zaidan. Di sini sudah tidak menyimpan dhamir lagi. Sudah tidak menyimpan dhamir lagi. Kenapa tidak menyimpan dhamir lagi? Karena sudah jelas fa'ilnya zahir. Ketika saya mengatakan qoma Zaidun dan ini Zaidun merupakan fa'il daripada qoma, apakah di sini masih menyimpan takdir huwa? Tidak. Kenapa tidak menyimpan takdir fa'il yang mustatir? Karena sudah jelas ada fa'il yang zahir. Begitupun di sini qaim tidak bisa mengandung lebih lagi, kecuali kalau ibaratnya kayak gini, Zaidun qaimun. Kalau ibaratnya Zaidun qaimun baru Zaidun mubtada qaimun khobar dan dia menyimpan takdir huwa kembali ke Zaid. Kalau gitu baru bisa. Paham jalan ya? Nahwu aqaimun az-Zaidani. Aqaimun az-Zaidani. Syuf. Uniknya gini. Apa hukumnya fa'il? Marfu. Wajib gak hukum marfunya? Wah? Masa? Baik. Kalau gitu saya akan kasih contoh. Di antara isim yang beramal amal fi'il itu apa? Isim fa'il, masdar, isim maf'ul. Saya kasih contoh masdar misalkan. Ikramul mar'i abahu, ya, fardun alaihi misalkan. Ikram mubtada, fardun khabarnya. Ikramul mar'i abahu fardun alaihi. Seseorang memuliakan terhadap bapaknya itu merupakan suatu kewajiban baginya. Jadi menghormati orang tua itu merupakan suatu kewajiban bagi kita. Ikram mubtada, sigotnya masdar. Masdar daripada akrama yukrimu ikraman. Masdar tadi apa fungsinya? Ya'mal amal fi'il. Merupakan fa'il, menasabkan maf'ul bih. Sehingga aba di sini menjadi kalau fa'il abuhu dibacanya. Ini mansub apa marfu? Mansub. Jadi maf'ul bih dari ikram. Mana fa'ilnya? Mar'i majrur, bukannya wajib marfu. Gak mungkin gak ada. Saya tadi udah mengatakan di awal fa'il itu wajib ada karena dia umdah. Ketika hilang fa'il gak sempurna kalamnya. Nah, inilah salah satu kasus yang mana fa'il secara makna dia marfu tapi secara lafaz jar.
secara lafaz jar. Contohnya ini. Fi mahal gitu. Enggak, bukan mahal. Dia ini memang apa namanya? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih marfu'un ma'nan tapi majrurun lafdhon. Kayak gitu. Ikromnya tetap mudhof ilaih. Cuma kita berbicara tentang hukumnya. Karena dia seolah-olah sebagai fa'il. Seolah-olah kita mengatakan apa kayak gini. Akramal mar'u abahu. Akramal mar'u abahu. Mar'u jadi fa'il daripada akrama. Ya. Contoh lain dalam Quran ada. Kalau antum sering yang hafal Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kafa billahi syahida." Kafa fi'il kan? Fi'il madhi. Mana fa'il kafa? Ada enggak isim yang dirofakkan di situ? Jumlah mana jumlah? Kafa wa kafa billahi syahida. Kafa ini fi'il. Mana fa'ilnya? Pertanyaan sekarang kita mencari fi'il kafa, fa'il kafa. Billahi. Billahi banyak ba zaidah. Inilah yang disebut dengan apa namanya? Fa'il hukumnya marfu tapi lafdhon jar secara lafaz. Jar secara lafaz. Jar secara lafaz, takdirnya adalah kafallahu syahida. Kafallahu syahida. Ya. Ada beberapa kasus yang mana fa'il tersebut secara lafaz bukan marfu. Secara lafaz bukan marfu, tapi hukumnya tetap marfu. Mungkin mansub. Mansub apa? Mungkin mansub. Kalau kalian menemukan contohnya, bisa saja. Enggak harus jar ya. Gak harus jar. Kalau ada hal yang memungkinkan mansub. Wa kafa billahi menjadi fa'il daripada fi'il kafa, banyak ba zaidah. Wa qawluhu ta'ala mukhtalifun alwanuhu. Mukhtalifun isim fa'il kan? Isim fa'il dia merofakan fa'il, menasabkan maf'ulun bihi. Alwanuhu menjadi maf'ulun menjadi fa'il daripada mukhtalif. Mukhtalif apa i'rabnya? Ini sudah kita harus tahu potongan ayat sebelumnya ya, karena kalau mukhtalifun awanu kita kan bingung juga. Karena kalau kita i'rab mukhtalif enggak ada musawi yang membolehkan dia mubtada. Nah, di sini ada kan? Mukhtalif dia mubtada muakhar. Mubtada muakhar, khabarnya telah didahulukan yaitu wa minan nas. Wa minan nasi, kemudian mukhtalifun alwanu. Kemudian sekarang mu'alif di sini pengen berbicara tentang hukum-hukum yang berlaku bagi fa'il. Hukum-hukum yang berlaku bagi fa'il. Apa saja sih hukum yang berlaku bagi fa'il tersebut? Walil fa'ili ahkamun, dan bagi fa'il itu ahkamun, beberapa hukum. Minha, di antara hukum-hukum tersebut apa? Annahu la yajuzu hadfuhu li annahu umdah. Tidak boleh membuang itu fa'il. Kenapa? Li annahu, karena fa'il tersebut umdatun, merupakan umdah, bagian yang pokok daripada susunan kalimat bahasa Arab. Fa in dhahara fil lafzi, jikalau fa'il itu nampak atau muncul fil lafzi dalam berbentuk lafaz, nahu qama az-zaidani waz-zaidani qama, ya, waz-zaidani qama, fadzaka, maka itu fa'ilnya. Contoh qama zaidani, mana fa'il qama? Az-zaidani. Waz-zaidani qama, mana fa'il qama? Alif. Itu tasniahnya. Karena zaidani jadi mubtada dia, bukan jadi fa'il lagi.
Fadzaka maka itulah fa'ilnya. Ya. Kalau kalian menemukan suatu fa'il yang zahir, nampak jelas, udah, maka tidak diragukan lagi, itulah fa'ilnya. Itu fa'ilnya. Tapi kalau wa illa, jika kalau tidak nampak fa'ilnya secara kasat mata, maka apa? Fahuwa dhamirun mustatir. Maka dia yaitu fa'ilnya merupakan dhamir yang disembunyikan. Dhamir yang bersembunyi. Contohnya Zaidun qama. Zaidun qama. Zaidun mubtada marfu' wa alamat rafihi ad-dhammah. Qama fa'il. Fi'il. Mana fa'ilnya? Enggak nampak kan? Maka kita wajib harus menyimpan takdir huwa di situ. Takdir huwa yang kembali ke Zaid. Kemudian jumlah fi'il fa'il menjadi khobar daripada Zaidun. Ini diantara salah satu hukum daripada hukum fi'il, hukum fa'il. Kemudian wa minha, selanjutnya diantara beberapa hukum daripada hukum fa'il adalah annahu la yajuzu taqdimuhu 'alal fi'li. Tidak boleh mendahulukan itu fa'il atas fi'ilnya. Tidak boleh mendahulukan fa'il atas fi'ilnya. Karena kan memang secara lazim fi'il dulu baru fa'il kan? Koma fi'il dulu. Habis itu baru susunannya datang fa'il. Koma Zaidun. Maka di sini Zaidun menjadi fa'il. Tapi kalau didahulukan Zaidun, didahulukan kemudian didatangkan fi'ilnya baru terakhir Zaidun koma, maka Zaidun sudah tidak bisa jadikan fa'il lagi. Tapi jadi apa? Mubtada. Tapi menjadi mubtada. Ulangnya Zaidani koma. Az-Zaidani koma. Az-Zaidani koma. Az-Zaidani koma. Az-Zaidani jadi apa? Mubtada. Koma fi'il. Fa'il yang mana? Alif tasniyah. Yang mana alif tasniyah ini kembali ke Zaidan yang dua ini. Paham? Ini huwa kembali ke Zaidun. Az-Zaiduna, saya kasih contoh Az-Zaiduna qaimun. Az-Zaiduna qaimun. Az-Zaidun mubtada. Qaimun, kok qaimun? Iya kan, qaimun kan? Bukan, pakai fiil, afwan. Qom fiil madhi. Wawul jamaah menjadi fa'ilnya. Yang kembali ke Az-Zaidun itu. Jadi gak bisa. Tapi uniknya ada beberapa ulama, di antaranya adalah mazhab Kufah yang membolehkan taqdimul fa'il 'alal fi'li. Ini ulama Kufah. Nanti di berakhir kalian ketemu perkhilafan yang membolehkan dan yang tidak membolehkan. Maka kata ulama Kufah, katanya Zaidun koma, ya Zaidun bisa juga di-i'rab sebagai fa'il. Sebagai fa'il katanya. Fa'in wujida, jikalau ditemukan ma zahiruhu, lafaz yang secara zahirnya itu annahu fa'ilun muqaddamun, bahwasanya dia itu adalah fa'il muqaddam, ya. Jikalau ditemukan isim yang secara kasat mata dia itu kayak seakan-akan fa'il, seperti kayak ini, Zaidun koma. Ketika melihat Zaidun koma, ini seakan-akan Zaidun itu menjadi fa'il daripada koma, ya kan? Betul kan? Zaidun koma fi'il. Berarti Zaidun fa'il nih. Seakan-akan gitu secara zahirnya. Maka apa yang harus kita lakukan? Wajib takdirul fa'ili, wajib mentakdirkan fa'il domiron mustatiron sebagai domir mustatir. Maka kita wajib mentakdirkan domir di sini dalam fi'il koma, ya, domir dalam fi'il koma sebagai apa? Sebagai fa'ilnya. Karena ketika itu Zaid sudah tidak bisa menjadi fa'il daripada koma, sudah menjadi mubtada. Wa yakunul muqaddamu, dan isim yang didahulukannya ini menjadi apa? Imma mubtada seperti Zaidun koma, wa imma fa'ilan, dan ada kalanya juga menjadi apa? Fa'il bi fi'lin mahdzufin. Fa'il dengan fi'il yang dibuang.
dengan fiil yang dibuang. Contohnya, wa in ahadum minal musyriki nastajaraka. Wa in ahadun. Ahadun jadi apa? Fa'il. Fa'il dari apa? Dari fiil yang dibuang. Dari fiil yang dibuang. Apa takdir fiil yang dibuang? Takdirnya apa? Istajaraka. Dari mana kita tahu istajaraka fiil yang dibuangnya? Ada qarinah. Ada qarinah dalam ayat selanjutnya itu. Wa in ahadum minal musyrikina istajaraka. Berarti menyimpan sebelumnya juga fiil istajaraka. Pertanyaannya, kenapa kita harus menyimpan atau mentakdirkan fiil secara wajib? Kenapa? Karena in, di sini kan in. Karena in syartiyah tidak berlaku pada isim. In syartiyah tidak berlaku kepada isim. In syartiyah hanya masuk terhadap fiil dan fungsinya menjazmkan fiil mudhari, ya jazimu fi'lain. Ya jazimu fi'lain. Makanya tidak sah dikatakan wa in ahadun. Ahadun jadi apa? Isim syarat enggak bisa. Maka kita harus menakdirkan fiil yang dibuang di situ. Wa in ahadun ay wa in istajaraka ahadun minal musyrikina istajaraka. Istajaraka. In harfu syartin yajzimu fi'laini. Yajzimu fi'laini. Ahadun jadi fa'il marfu'un, fa'il bi fi'lin mahdhufin taqdirhu istajaraka. Ya. Minal musyrikin jar majrur, istajaraka fi'il fa'il dan maf'ul bih. Ka-nya maf'ul bih. Ka-nya maf'ulun bihi. Ada yang tanyakan enggak ayat ini? Tentang i'rab ayat ini? Jelas? Agak terakhir jadi apa? Jadi jawabnya, fi'il jawab. Terakhir. Jadi ini apa? Wa in ahadun istajaraka gitu. Ya, takdirnya wa inistajaraka ahadun minal musyrikin istajaraka. Kenapa? Li'anna adata syarti la tadkhulu 'alal mubtada. Karena ada tuh syarat kayak in itu, in tidak akan masuk terhadap mubtada. Tidak akan masuk terhadap mubtada. Takdirnya yang ada di situ. Ya. Wa inistajaraka. Kalau ada ayat lain seperti ini, Pak. Ya, takdirkan. Takdirnya yang ada di depannya. Ya, itu qarinahnya, dalilnya. Dalil yang menunjukkan bahwasanya di situ ada fiil yang dibuang. Dan memang pada dasarnya in gak masuk terhadap isim. In gak masuk terhadap isim. Kemudian wa minha, dan di antara hukum-hukum fa'il adalah apa? Anna fi'lahu, bahwasanya fi'il daripada fa'ilnya. Fa'il kan fi'il. Bahwasanya fi'il daripada fa'il tersebut apa? Yuwahad. Dibentuk sigot satu mufrad, yuwahad. Ma'atas niyatihi wa jam'ihi, bersamaan dengan tasniyahnya fa'il ataupun jamaknya fa'il. Maksudnya apa? Maksudnya meskipun fa'ilnya itu dia berbentuk musanna ataupun berbentuk jamak, maka fi'ilnya harus dibuat dalam sigot satu. Qoma Zaidun, qoma Az-Zaidani, qoma Az-Zaiduna. Paham ya? Kama yuwahadu ma'ifrodihi, seakan-akan dibuat bentuk dalam bentuk mufrad bersamaan dengan fa'il yang mufrad. Fataqulu, maka kamu katakan qama Az-Zaidani. Syuf, Az-Zaidani. Meskipun fa'ilnya itu tasniyah, maka tetap fi'ilnya dibentuk dalam sigot mufrad. Ini penting juga dalam masalah ini. Syuf. Qoma Zaidun. Ini kan udah jelas wadah ya. Qoma Zaidun. Wadah ini. Qoma dia fi'il, Zaidun fa'il. Qoma bentuk mufrad, Zaidun juga bentuk mufrad. Sekarang kita rubah fa'ilnya menjadi tasniyah. Az-Zaidani. Apakah kita mendatangkan fi'ilnya juga dalam berbentuk tasniyah atau enggak? Enggak. Wajib didatangkan dengan mufrad juga. Yuwahad. Begitupun dengan jamak. Qoma Az-Zaiduna. Qoma Az-Zaiduna.
Pertanyaannya, kenapa tidak boleh kita memberikan apa namanya dhamir tasniah di sini dan di sini juga dhamir jamak? Kenapa? Supaya tidak berkumpul dua fa'il. Seandainya kalau kita tulis misalkan qoma az-zaidani, sekarang bingung di sini mana yang menjadi fa'il qoma, lafaz zaidani kah yang menjadi fa'il atau tasniahnya di sini yang menjadi fa'il? Tapi nanti ada pembahasan hal seperti ini. Ini disebutnya lughah akalunil baraghis oleh para ulama. Disebut akalunil baraghis. Kenapa? Karena pernah terdengar dalam oleh orang-orang Arab. Orang-orang Arab mengucapkan hal seperti ini. Mengucapkan seperti ini. Qamu az-zaiduna. Syuf. Qamu az-zaiduna. Bingung di sini. Mana yang berhak menjadi fa'il qoma di sini? Apakah wawu jamaah atau isim dhahir zaidun? Berebutan nantinya. Bingung. Sehingga para ulama memberikan kaidah bahwasanya harus yuwahhad al-fi'lu ma'a tasniyatihi wa jam'ihi. Harus dibentuk dalam sigat mufrad itu fi'ilnya meskipun fa'ilnya tasniyah atau jamak. Paham ya? Syuf. Contohnya mana tadi sampai mana? Taqul qama az-zaidani wa qama az-zaiduna kama taqul qama zaidun. Qala Allah Ta'ala qala rajulan. Tuh, syuf, dalilnya juga jelas dalam Al-Qur'an. Mana dalilnya? Dalilnya qala rajulan. Qala rajulan. Rajulan menjadi fa'il pada qala dan dia dalam bentuk tasniyah. Sedangkan fa'ilnya dalam bentuk mufrad. Qala fi'lun madin mabniun ala fatin la mahalla lahu min i'rab rajulani fa'ilun marfu'un wa lamatu raf'ihi al-alifu li'annahu tasniyah. Li'annahu ismu tasniyah atau ismul musanna. Wa ja'al mu'adzirun. Mu'adzirun fa'ilnya dan dia dalam bentuk jamak. Dalam bentuk jamak. Maka tetap fi'ilnya ja'a mufrad. Enggak kita katakan ja'u al-mu'adzirun enggak. Ya. Wa qala adh-dhalimun juga sama, qala fi'il madhi adh-dhalimun fa'ilnya. Wa qala niswatun juga sama, qala fi'lun madhin mabniun al fathi la mahalla min al i'rab niswatun apa? Menjadi fa'il daripada qala wa huwa marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun ala akhir li'annahu niswa apa? Kenapa tanda rafanya dengan dhammah dhahirah? Kenapa? Li'annahu bab ma'rifatan al i'rab li'annahu jam'u taksirin. Apa itu jamak taksir? Ma huwa jam'u taksir? Ma taghayyara an bina'i mufradihi. Ma taghayyara an bina'i mufradihi. Karena nisbatun itu asalnya mufradnya apa? Imro'ah mufradnya. Imro'ah mufradnya imro'ah. Imro'ah berubah dari sigot mufradnya menjadi niswah. Jauh ya? Niswah. Niswatun jamak taksir. Taksir namanya juga taksir. Taksir itu kayak menghancurkan, merusak daripada sigot aslinya mufradnya. Sedangkan jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim itu disebut sebagai apa? Jamu tashih namanya. Dia menjamakan tapi tidak merusak sigot mufradnya. Muslim. Ini mufradnya. Dirubah kepada jamak mudzakkar salim jadi muslimuna. Jamak muslim dirubah menjadi muannas salim jadi muslimati. Tetap mufradnya selamat. Maka disebut jamak tasih. Sedangkan jamak taksir merusak dia. Merusak sigot mufradnya. Makanya definisinya ma taghayyara yaitu isim yang berubah an bina'i mufradih dari sigot mufradnya, berubah. Dan ini sifatnya bentuknya sama'i. Gak bisa kita buat-buat. Beda dengan jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim bisa kita kiaskan buat-buat. Muslimun, muslihun, mu'minun. Muslimun, muslimat, mukminat, muslihat, sholihat. Bisa kita kiaskan. Tapi kalau jamak taksir sama'i. Imma kita dengar orang Arab fusha dulu atau kita sekarang fathul mu'jam. Fathul mu'jam atau fathul qawamis. Imro'ah itu enggak bisa dibuat kayak jamak muannas salim.
Enggak, niswah. Niswah. Jama taksir. Jama taksir. Jama taksir. Kenapa kok jauh banget niswah? Ya kayak gini orang Arab mengatakannya. Kayak gini orang Arab mengatakannya. Makanya samai. Kemudian syuf, ada permasalahan ini yang akan kita bahas yang disebut dengan lugha akalunil baraghis. Apa? Wa minal arabi, dan ada daripada kalangan orang Arab man, yang mana mereka itu yulhiqu al-fi'la, yang mengikutkan fi'il alamatat tasniyati, mengikut apa? Mengikutkan terhadap alamat tasniyah wal jam'i, dan juga mengikutkan terhadap alamat jamaknya. Idza kana al-fa'ilu, apabila fa'ilnya musanna au jam'an atau jama'. Kayak tadi. Syuf. Saya perbesar tulisannya biar kelihatan. Kata mereka, idza kana al-fa'ilu musannan az-zaidani, maka mereka apa? Yulhiqu al-fi'la alamat tasniyah. Maka menjadi qama. Wa yulhiqul fi'la alamat al-jam'i idza kana al-fa'ilu jam'an az-zaiduna. Maka di sini Tayyib, gimana i'rabnya sekarang? Gimana i'rabnya? Ada beberapa wajah i'rabnya. Ada beberapa aujuh cara meng'irab. Contoh di sini. Ini disebut sebagai lugha akalunil baraghis. I'rab yang pertama, kita ambil contoh satu aja, yang mana koma zaidani, nanti bisa dikiaskan ke koma. Qama az-zaidani. I'rab yang pertama, yang menjadi fa'il di sini adalah az-zaidani. Az-zaidani jadi fa'il. Az-zaidani menjadi fa'il. Yang kedua, di sini jadi apa? Di sini bukan jadi fa'il, tapi apa? Alamatu ta'nis faqat. Alamatu ta'nis bas. Alamatu ta'nis, yang menunjukkan bahwasanya kok ta'nis? Tasniyah apa? Alamatul tasniyah atau alamatul musanna? Alamatul musanna. Yang mana fi'il ini menunjukkan atas dua orang. Ini wajah yang pertama, cara ngirobnya. Wajah yang pertama. Ini wajah yang pertama. Ada wajah yang kedua. Kita bikin di sini aja. Wajah yang kedua, qama az-zaidan. Qama az-zaidan. Qama az-zaidan. Mana fa'il qama? Sekarang yang menjadi fa'il qama adalah qama ini. Alif tasniyah dia menjadi fa'il daripada koma. Tayyib. Kalau dia menjadi fa'il daripada koma, maka tidak bisa dong Zaidan jadi fa'il lagi. Lalu apa i'rab Zaidan? Menjadi badal. Badal kul minal kul, daripada koma. Telah beri dua orang. Siapa dua orang itu? Ya Zaid. Siapa Zaid? Ya dua orang itu. Siapa dua orang? Ya Zaid. Sama aja. Jadi badal kul min kul daripada alif tasnya ini. Ini wajah yang kedua, cara ngirobnya. Banyak. Yang ketiga, ada lagi. Wajah yang ketiga, cara ngirobnya apa? Misalkan qama az-zaidani. Syuf. Qama az-zaidani. Papan antum kemana yang kecil? Hilang. Kok bisa hilang? Kan ada. Soalnya itu bersih, ini hitam, kelihatan. Qama az-zaidani. Syuf. Cara ngirobnya ketiga gimana? Qama az-zaidani jadi mubtada muakhar. Sedangkan koma menjadi khobar muqaddam. Seakan-akan antum mengatakan az-zaidani qaimani atau koma. Ada tiga wajah cara mengirobnya. Ada tiga wajah cara mengirobnya. Paham? Jalal? Ya. Gimana i'rabnya? Berarti jumlah fa'il khobarnya. Iya, menjadi khobar muqaddam. Qoma fi'il mudhari, fi'il madin mabni ala fathi, qoma mabni ala fathi. Kemudian wa fa'iluhu, atau ini alif tasniyah menjadi fa'ilnya, ya, menjadi fa'ilnya. Kemudian wa jumlatul fi'il wal fa'il fi mahalli raf'in khobar muqaddam. Khobar muqaddam az-zaidani mubtada muakhar marfu'un. Yang lebih aqua mana? Yang lebih aqua yang awal. Yang lebih aqua jadi awal. Zaidani tetap jadi fa'il daripada koma. Adapun alifnya tetap alamatul musanna.
Tapi kan kayaknya itu. Yang mana? Itu yang berat kayaknya fa'il lah. Yang mana? Karena dia lebih yang dua. Karena dia lebih dekat daripada fi'il kan. Siapa? Kenapa saya katakan yang pertama lebih aqwa? Karena zalun zahir. Dulunya zahir sih. Dulunya zahir. Cuman yang bedanya adalah kalau yang wajah yang kedua ini dia apa mudmar, isim dhamir. Isim dhamir dan zahir lebih aula ketimbang mudmar. Zahir lebih aula ketimbang mudmar. Yang ketiga mubtada muakhar. Ya, yang ketiga mubtada muakhar. Di syarah juga ada di syarah. Qama az-zaidani, qama az-zaiduna, qum wa qumnal hindat. Faqama fil amsalati thalathati filun madin. Ya kan? Qama dalam 3 contoh tersebut fil madin, baik qama zaidan atau qama zaidun atau qomat atau qumnal hindat. Kemudian wal alifu fil awwali harfun dalun ala tasniyah. Wal wawu fi tsani harfun dalun ala jam'il dzukur. Wan nunu fi tsalisi harfun dalun ala jam'il inas. Jadi alamat doang itu. Alamat musanna, alamat jama' sama alamat inasnya. Nah, sedangkan waz-zaidani fil awal, waz-zaiduna fil tsani, wal hindat fil tsalis, hiyal fa'il. Yang pertama ini. I'rab yang pertama tadi. Hiyal fa'il. Paham ya? Anda tanyakan masalah ini. Jelas? Baik. Wa tusamma syuf dan dinamai logo ini dinamai apa? Akalunil baraghis. Dan disebut sebagai logo akaluni al-baraghis. Itu udah masyhur dalam kalangan pelajar thalabatul ilmi nahwu. Masyhur bahwasanya ini akaluni baraghis. Akalu syuf fi'lun madin mabniyun ala apa? Mabni ala akalu mabni ala dham. Ini bagi i'rab yang mubtadi. Mabniun ala dham. Kenapa mabni ala dham? Litisalihi biwawil jamaah. Litisali wa biwawil jamaah. Ada juga yang i'rab akalu fi'lun madin mabniun ala al-fathil muqaddar. Ada juga yang kayak gitu. Wal wawu fa'iluhu. Kemudian nun wiqayah. Nun lil wiqayah untuk memisahkan antara fi'il dan maf'ul bihnya. Wal ya'u dhamirun muttasilun fi mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Al baraghitsu jadi afwan, al wawu tadi bukan fa'il tapi alamatul jama'. Alamatul jama' sedangkan al baraghits menjadi fa'ilnya. Kalau mengikuti i'rab yang pertama ya. I'rab yang pertama. Kenapa bisa demikian? Li'anna hadzal lafdh, karena lafaz ini sumi'a, pernah didengar min ba'dihim, daripada ucapan sebagian orang-orang Arab. Tadi kita mengatakan kan tidak boleh, ya kan? Tidak boleh. Ternyata ketika kita menambah wawasan lagi, ada juga orang Arab yang mengatakan demikian. Makanya itulah istilah para ulama mengatakan man katsura ilmuh katsura udhruh. Kalau dia alim, banyak ilmunya, gak gampang nyalahin. Gak gampang menyalahkan orang. Karena ketika ada orang yang mengatakan qamu az-zaiduna, orang bodoh pasti bilang, orang yang baru belajar kitab-kitab mukhtasar bilang, salah. Apa itu qamu az-zaiduna? Padahal kan dalam qaul lain, ulama lain ada yang membolehkan. Dan ini warid daripada orang-orang Arab fusha dulu. Orang-orang Arab fusha dulu. Qamu az-zaiduna. Bahkan diberi nama khusus lugat akalunil baraghis. Lugat akaluni al-baraghis. Taib. Tadi kan masing-masing memiliki dalil daripada Al-Qur'an dan daripada Al-Qur'an. Contohnya kayak qoma az-zaid, qoma rajulan. Ya. Dalil yang tidak membolehkan dibuatnya tanda alamatul tasniyah jikalau fa'ilnya tasniyah, tidak boleh dibuat alamatul jama' jikalau fa'ilnya jama'. Dalilnya tadi qala rajulan, qala al-mu'adzirun. Sekarang mana dalil yang membolehkan seperti ini? Yang membolehkan boleh didatangkan alamat jama' atau alamat tasnisnya padahal fa'ilnya udah tasniyah atau jama'. Mana dalilnya di sini? Wa minhu al-haditsu. Syuf. Wa minhu al-haditsu. Dan di antara lugat akalun baraghis, di antara lugat akalun baraghis ada hadis
yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Malaikatun kan ini jenis kumpulan isim jamak, semua malaikat, mau malaikat apapun itu, malaikat Jibril, semuanya malaikat. Makanya kan pakai jamak hukumnya jamak di sini. Sehingga di sini diberikan contoh hadisnya yata'aqabuna. Syuf, yata'aqabuna fikum malaikatun. Mana yang menjadi fa'ilnya? Malaikah atau wawu jama yang ada dalam fi'il yata'aqabun? Sama kayak tadi. I'rab yang pertama malaikat menjadi fa'il, sedangkan wawunya menjadi alamatul jama doang. Atau i'rab yang kedua wawunya itu menjadi fa'il, malaikatun jadi badal. Atau yang terakhir malaikatun menjadi mubtada muakhar, yata'aqabuna menjadi khabar muqaddam. Bil laili yata'aqabuna filun mudhari'un marfu'un litajarrudihi an nawasibi wal jawazimi wa alamatu rafihi apa? Masa waw? Thubutun nuni. Harus hafal ya bab alamatul i'rab ya. Itu penting banget dalam cara meng'irab. Penting banget. Yata'aqabuna filun mudhari' marfu' wa alamatu rafihi thubutun nun. Kenapa? Li'annahu min af'alil khamsah. Fikum jar majrur malaikatun fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhamma dhahirun ala akhirih. Bil laili jar majrur wa malaikatun bin nahar. Wa malaikatun bin nahar ma'tufun ala ma qablahu. Wal wawu harfu atfin bil laili bin nahari jar majrur. Syuf. Nah ini yang tadi saya bilang. Yang mana yang lebih mu'tamad atau yang lebih sahih itu cara i'rab yang pertama teman di sini yang dikatakan. Was-sahihu, dan pendapat yang sahih anal alifa wal wawa wan nuna. Anal alifa bahwasanya alif yang ada dalam contoh koma az-zaidani, koma, kemudian wal wawa dan waw dalam contoh qamu az-zaiduna, wan nunu dalam contoh apa? Wan nuna dalam contoh qumna al-hindatu. Itu apa? Ahrufun dalatun ala tasniyah wal jama'. Sebagai tanda doang. Wa annal fa'ila ma ba'daha. Fa'ilnya mana? Ya kalimat setelahnya. Wa minha, dan di antara hukum-hukum fa'il apa? Annahu yajibu ta'nisul fi'li, wajib memuannaskan fi'il. Dengan apa cara memuannaskannya? Bita insakinatin, dengan menghadirkan tak yang berharokat mati, bukan harokat ya, tak yang sukun. Fi akhiril madhi, dalam akhir lafaz fi'il madhinya. Qoma menjadi qomat, ja'a menjadi ja'at, doroba menjadi dorobat. Kemudian wabita ilmu dhari'i, dan juga dengan tak mudharaah, karena dalam fi'il mudhari' tak itu menjadi ahruful mudharaah. Ada 5 kan? Ada 4 kan? Na itu atau na'ti, nun, hamzah, ta sama ya. Itu ahruful mudharaah. Kapan diletakkannya tak mudhari' di sini? Fi awalil mudhari'. Syuf, kalau fi'il madhi di akhir, kalau fi'il mudhari' di awal. Paham? Kapan menggunakan seperti ini? Kapan memuannaskan fi'il? Kapan? Idza kana al-fa'ilu muannasan haqiqiyat ta'nis. Jikalau fa'ilnya itu muannas, yang mana muannasnya muannas hakiki. Muannas hakiki. Apa maksudnya muannas hakiki? Lafdzun wa ma'nan muannas. Lafdzun wa ma'nan muannas. Seperti apa di sini? Nahu qamat hindun atau hindu, wa taqumu hindun atau hindu. Kenapa di sini hindun itu dia menjadi muannas hakiki? Karena lafaz atau makna muannas. Hindun lafaz muannas, maknanya juga dia perempuan muannas. Muannas. Akan tetapi jikalau muannasnya itu majazi, seperti al-qamar, asyams. Al-qamar kan secara lafaz kan muzakkar, tapi secara makna muannas. Maka bagaimana? Apakah kita wajib mentasniyahkan fiilnya? Misalkan tola asyamsu, tola asyamsu, mentasniyahkan fiilnya, atau tola asyamsu dengan memudzakarkan tasniyah, memudzakarkan fiilnya. Maka jawabannya ya juzul amron. Ya juzul al-amron. Boleh dua. Kalau dia fa'ilnya itu merupakan muannas majazi, maka boleh dua. Boleh dengan muzakkar fiilnya, boleh dengan muannas. Maka laka an taqul tola asyamsu wa laka an taqul tola atisyams.
Tala'at asy-syams. Yang wajib ditasniahkan itu apabila fa'ilnya mu'annas haqiqi. Mu'annas haqiqi. Oh, ada di sini nih. Wa yajuzu, dan boleh tarkut ta'i, meninggalkan ta'nya. Maksudnya meninggalkan ta' dirubah ke sigat muzakkar lagi. In kana fa'ilu majaziyat ta'nits, jikalau fa'ilnya muannas majazi. Contoh tola'a syamsu. Boleh tola'a syamsu, boleh tola'atis syamsu. Wa qauluhu ta'ala wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'a. Muka'a, salatu. Fiilnya kana, bukan kanat. Ya. Kana. Wama, waw di sini bisa kita i'rab sebagai istinafiyah. Ya, ma lin nafi atau ma an-nafiyah. Kana fi'lun naqisun yarfa'ul isma ahsan wa yansibul khabar. Salatu ismuha marfu'un wa alamat raf'i dhamma dhahirah wa huwa mudhaf. Hum al-ha'u mudhafun ilaih. Al-ha'u dhamirun muttasilun, kalau mau lengkapnya ya. Al-ha'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafin ilaih. Wal mimu alamatul jam'a. Indal baiti jar majrur. Indal majrur fi mahalli nasbin hal. Illa adatul istisna atau adatul hasar, mukaan sebagai khabar. Sebagai khabar daripada kana. Wa hukmul musanna wal majmu'i jam'at tashihin, dan hukum musanna atau jama' yang jama' tashih. Ingat, jama' tashih bukan jama' taksir. Apa jama' tashih? Muzakkar salim dengan muannas salim. Kenapa tadi disebutkan jama' tashih? Karena tidak merusak sigat mufradnya. Tidak merusak sigat mufradnya. Dan hukum musanna atau jama' yang jama' tashih, maka apa? Hukmul mufrad. Hukumnya sama seperti hukum mufrad. Sama seperti hukum mufrad. Fataqul qama az-zaidani wa qama az-zaiduna wa qamatil muslimatani wa qamatil muslimatu. Sama kayak mufradnya. Nah, sekarang wa amma jam'ut taksiri, sedangkan jamak taksir fa hukmuhu hukmul majazi. Hukmul majazi ta'nits. Sedangkan jamak taksir adalah hukumnya merupakan hukum daripada musanna majazi atau tasniyah muannats majazi. Apa muannats majazi? Ya juzul amron. Maka itu boleh mengatakan qamar rijalu atau qamatir rijalu. Bisa qamar rijalu, qamatir rijalu. Saqatul aklamu, boleh saqatatil aklamu. Wa qamal hunudu wa qamatil hunudu. Jamak taksir. Qama niswatun wa qamat niswatun. Karena di jamak taksir. Boleh. Wa minha, dan di antara hukum-hukum fa'il adalah, sedikit lagi namatin satu bab, annal asla fihi. Syuf, ini hukum asalnya. Hukum asal rutbah daripada fi'il dan fa'il. Syuf. Annal asla fihi, bahwasanya hukum asal fihi pada fa'il, aniyaliya fi'lahu, dia datang setelah fi'ilnya. Artinya apa? Fi'il dulu baru fa'il. Tsumma yudhkar maf'ul. Baru disebutkan maf'ul bih. Fi'il, fa'il, maf'ul. Ini susunan dasarnya. Nahu wa waritha Sulaimanu Dawuda. Waritha fi'ilnya, Sulaimanu fa'ilnya, Daud menjadi maf'ul bihnya. Wadih? Tapi datang permasalahan yang baru. Wa qad yata'akhkharul fa'ilu. Dan terkadang fa'ilnya itu telat. Wa yataqaddamul maf'ul jawazan. Kan susunannya tadi kan fi'il, fa'il, maf'ul bih. Tapi ini menjadi fi'il, maf'ul bih baru fa'il. Didahulukan maf'ul bih atas fa'ilnya. Contoh yang jawazan. Nahu walaqad jaa'a ala fir'aunan nuzuru. Walaqad jaa'a ala menjadi maf'ul bih,
an-nuzuru menjadi fa'il. Aturannya kan gimana? Walaqad ja'an nuzuru ala Fir'aun, telah datang peringatan kepada keluarga Fir'aun. Ya. Tapi di sini jawazan. Maksud jawazan apa? Boleh antum takdimkan maf'ul bihnya atau boleh mentakdimkan fa'ilnya. Jawazan boleh. Walaqad lam taukid, qad juga li taukid. Syuf. Ini datang taukidnya 2 kali. Untuk apa? Untuk memberikan, memang betul-betul menguatkan bahwasanya Allah telah memberikan peringatan kepada keluarga Fir'aun. Karena Fir'aun kan bebel juga orangnya. Gak sadar-sadar sampai mengaku Tuhan. Makanya taukidnya 2 kali double. Untuk memberikan peringatan kepada keluarga Fir'aun. Ja'a filun madin, seperti biasa. Ala maf'ulun bihi muqaddam. Maf'ulun bihi muqaddam mansubun. Wa alamatu nasbihi fathah dhahiru ala akhirih. Wa huwa mudhaf, Fir'aun mudhaf ilaih. Fir'aun mudhaf ilaih. Fir'auna. Kenapa dibaca Fir'auna? Kenapa gak Fir'auni? Apa ilatnya? Sama? Alamnya sama? Alamnya itu alam, isim alam. Sama? Ajamiyah. Ajamiyah sama isim alam. An-nuzur menjadi fa'ilnya. An-nuzur menjadi fa'ilnya. Ini yang jawazan. Artinya boleh antum takdimkan maf'ul bihnya, boleh juga tidak. Sekarang yang wujuban. Wujuban maksudnya apa? Wajib mentakdim maf'ul bih. Artinya tidak boleh maf'ul bihnya di belakang. Contohnya seperti apa? Syaghalatna amwaluna. Syaghalatna amwaluna. Pertanyaannya, kenapa dalam keadaan seperti ini, dalam kasus seperti ini, maf'ul bih menjadi wajib takdim? Kenapa? Karena ada faktor eksternal yang dapat mewajibkan maf'ul bih itu menjadi terlebih dahulu. Apa faktor tersebut? Bahwasanya maf'ul bihnya merupakan dhamir muttasil. Itulah yang membuat maf'ul bih menjadi wajib terlebih dahulu. Kenapa? Karena maf'ul bihnya muttasil, dhamir muttasil. Karena gak mungkin kita mengatakan apa? Syaghalat amwaluna. Nah, kan gak mungkin. Syuf. Pakai shin kan? Syaghalat na amwaluna. Syaghalat na amwaluna. Di sini ada faktor lain, faktor eksternal yang dapat mewajibkan maf'ul bih itu menjadi terdahulu daripada fa'ilnya. Apa? Yaitu bersambungnya fi'il dengan dhamir muttasil. Namanya juga muttasil. Harus nyambung. Harusnya nyambung dengan fi'ilnya. Gak bisa kita katakan syaghalat baru fa'ilnya amwaluna baru maf'ul bihnya. Nah, gak bisa. Ini gak bisa, ini salah. Ya. Inilah alasan kenapa dalam kasus seperti ini maf'ul bihnya wajib ditakdimkan. Laqad amaronallahu bi ada'i ta'at wajtinabil muharramat. Amaronallahu, amarona, nah maf'ul bih muqaddam wujuban. Karena gak mungkin kita bilang amarallahu nah kan gak mungkin. Ya. Amaronallahu, seperti itu. Kemudian selanjutnya di antara contoh maf'ul bih yang wajib muqaddam apa? Nahu wa idzib tala Ibrahima rabbuhu. Mana fa'il, mana maf'ul bihnya dalam contoh ini? Rabbu jadi mana maf'ul bihnya? Ibrahim. Kok bisa maf'ul bihnya menjadi wajib sini? Padahal maf'ul bihnya bukan isim dhamir, bukan muttasil, tapi dia isim zahir jelas. Ayo, dan membantu jawab. Tadi kan dalam kasus syaghalatna, kenapa maf'ul bih menjadi wajib muqaddam? Kenapa? Karena dia berbentuk dhamir muttasil. Sedangkan contoh yang kedua dia Ibrahim, apa? Dia Ibrahima, isim dhahir. Kenapa wajib takdim? Kenapa gak jawazan aja? Ibtala apa? Hah? Ibtala apa? Ibtala memberikan bala. Memberikan cobaan ujian. Ahsan, karena dhamir. Ahsan karena dhamir. Apa? Idzib tala. Wa idzib ya. Idzib tala Ibrahima
Rabbuhu. Syuf, lahid di sini kalau antum teliti. Dalam kasus seperti ini, maf'ul bihi-nya itu wajib didahulukan daripada fa'ilnya. Kenapa? Karena di dalam fa'ilnya tersambung dengan dhamir yang kembali kepada maf'ul bihi. Yang kembali kepada maf'ul bihi. Sehingga dalam kasus di sini kembalilah dhamir di sini kembali ke mutaqaddim lafdhon, mutaakhir rutbatan. Karena memang pada dasarnya tidak boleh isim dhamir ini kembali ke depan. Tidak boleh ke depan. Di sini makanya kenapa wajib mendahulukan maf'ul bih, supaya apa? Supaya dhamir yang ada dalam fa'il di sini kembali ke belakang. Kembali ke belakang. Andaikan dikedepankan idzib tala Rabbuhu Ibrahim. Syuf, idzib tala Ibrahima, maka si waw ini, si dhamir ini kembali ke belakang. Rutbatan walabdhon. Rutbatan walabdhon. Maksudnya para rutbatan itu secara urutan maf'ul bihnya. Karena memang urutan maf'ul bih itu kan di belakang setelah fa'il. Ya. Tapi kalau yang di atas, di sini dia kembali ke belakang secara lafaz. Secara lafaz meskipun rutbatannya dia tetap harus di belakang. Paham nggak? Bedanya dengan masalah bab tanazuk kemarin. Tanazuk boleh kembali ke depan, kenapa? Karena meskipun kembali ke depan, tapi rutbatannya tetap di belakang. Rutbatannya tetap di belakang. Tapi ini kasus ini enggak bisa. Ya, enggak bisa. Karena seandainya kalau fa'il dikedepankan, maka bakal terjadi pengembalian dhamir ke depan lafdhon wa rutbatan, dan ini tidak bisa. Tidak sah. Tidak sah. Paham ya? Paham enggak, Jalal? Apa maksudnya lafdhon wa rutbatan tadi itu? Apa maksudnya kembali lafdhon wa rutbatan? Dhamir yang kembali kepada maf'ul bih yang lafadznya memang berada di belakang, begitupun rutbatannya berada di belakang, dan ini gak sah. Maksudnya di depan ya, depan bukan di belakang, di depan. Dan ini gak sah. Kalau di atas dia kembali ke belakang, jelas. Kalau kembali ke belakang sah. Lafdhon itu secara lafadznya, secara kasat matanya berada di belakang. Rutbah itu berdasarkan urutan susunannya dia. Kalau Rabbu Ibrahim sama ya kan? Kalau Rabbu Ibrahim kalau dihilangkan ini aman. Kalau dihilangkan wawunya, kalau dihilangkan domirnya. Idzib tala ar-rabbu misalkan, atau rabbun Ibrahim aman, atau ibtalallahu aman. Tapi di sini kenapa yang menjadikan dia wajib takdim maf'ul bih? Karena ada domirnya. Domir yang kembali ke si Ibrahim tadi. Ini kasus mendahulukan fa'il atas mendahulukan maf'ul bih atas fa'ilnya. Ini yang selanjutnya adalah wa qad yataqaddamu al-maf'ulu 'alal fi'li wal fa'ili jawazan. Dua-duanya ini jawazan. Maf'ul bih lebih dahulu daripada fi'il plus fa'ilnya. Plus fa'ilnya contohnya itu jawazan ya. Jawazan. Contohnya apa? Fariqon kadzabu wa fariqon yaqtulun. Fariqon maf'ul bih muqaddam, kadzabu menjadi fi'il fa'il, wa fariqon ma'tufun ala ma qablahu ya. Yaqtulun juga sama fi'il fa'il. Ini yang jawazan. Jawazan maka antum boleh fariqon kadzabu, juga boleh kadzabu fariqon juga bisa. Karena jawazan. Yang wujuban adalah contoh wa yurikum ayatihi fa ayya ayati. Ada lanjutannya gak di situ ayatnya? Apa gini dong sama? Karena syahidnya adalah ini, fa ayya di sini syahidnya. Ayya di sini syahidnya. Ayya ayatin, apalagi kesononya? Turkirun. Ada. Fa ayya ayatin tunkirun. Ada tunkirunnya. Nah, di situ berarti di sini enggak ada tunkirunnya di sini. Fa ayya ayatillahi tunkirun. Syuf. Di sini syahidnya. Ini wujuban ya. Ayya ayatillahi kirian tunkirun. Ini fi'il fa'il, sah? Fi'il fa'il. Fa'ilnya wawu jamaah. Maf'ul bihnya mana? Oh, di depan ayat ini. Maf'ulnya di depan. Dan ini wujuban. Wujuban bukan jawazan.
Pertanyaannya, apa yang membuat ini wujuban? Istifham. Karena istifham. Sedangkan istifham harus di sodrul kalam. Apa sodrul kalam? Awalul kalam. Harus ada terletak dalam permulaan kalam. Dikarenakan istifham lahu sodrul kalam, maka hukumnya menjadi wajib takdim maf'ul bih di sini. I'rab wa yurikum. Wa yurikum fi'lun mudhari' marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah dhahirah. Dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah. Kemudian kum maf'ul bihi. Itu ayat yang tadi, wa yurikum ayatihi. Ayatihi maf'ul. Ayo, i'rab. Ayatinya menjadi maf'ul sanin, hi-nya mudhof ilaih. Dan baru di sini fa ayati menjadi maf'ul muqaddam daripada tumkirun yang tadi. Kenapa bisa demikian? Li'an nasmal istifham lahu sodrul kalam. Karena isim istifham dia memiliki hak untuk terletak di awal kalimat, atau di awal kalam. Memiliki hak untuk berada di awal kalam, sehingga wajib hukumnya ditaruh dikedepankan sebelum adanya fi'il dan fa'ilnya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Jelas ya? Kalau yang ditanyakan bisa, kalau yang gak paham bisa ditanyakan di luar halaqat juga gak apa-apa. Saya selalu standby di kamar ada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.